Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Erlina Novita Anggraini, NIM 190721100053. Yang kedua Metaria Safani 190721100054. Yang ketiga Anissa Nurul Faroha NIM 190721100098. Dan yang terakhir Clarissa Erianto Putri NIM 190721100123. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang rasio solvabilitas. Yang pertama, pengertian rasio solvabilitas. Menurut Dr. Kasmir, rasio solvabilitas atau leverage ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya, berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibanding dengan aktivanya. Dalam arti luas, dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruhnya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, apabila perusahaan dibubarkan atau dilikuidasi. Rasio solvabilitas adalah rasio yang mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan hutang, menurut Irham Fahmi, tahun 2004, 62. Rasio ini digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh hutang, atau dengan kata lain, rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar beban hutang yang ditanggung perusahaan dalam rangka pemenuhan aset. Semakin rendah tingkat rasio solvabilitas dari standar industri perusahaan, maka semakin besar hutang yang dibiayai oleh aset perusahaan atau perusahaan tersebut dalam keadaan tidak sehat. Untuk slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh pemateri yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Metaria Safani, NIM 054. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat rasio solvabilitas. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuannya yaitu yang pertama, satu, untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya atau kreditur. Yang kedua, untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap atau angsuran pinjaman termasuk bunga. Yang ketiga, untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva, khususnya aktiva tetap, dengan modal. Yang keempat, untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Yang kelima, untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva. Yang keenam, untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. Dan yang ketujuh, untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih terhadap sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki. Selanjutnya yaitu manfaat rasio solvabilitas. Yang pertama yaitu untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya. Yang kedua, untuk menganalisis kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap, angsuran pinjaman termasuk bunga. Yang ketiga, untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva, khususnya aktiva tetap, dengan modal. Yang keempat, untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang. Yang kelima, untuk menganalisis seberapa besar perusahaan hutang perusahaan terhadap pengelola aktiva. Yang keenam, untuk menganalisis seberapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. Dan yang ketujuh, untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih terhadap sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nurul Faroha dengan NIM 19072110098 akan menjelaskan materi terkait macam-macam rasio solvabilitas.
Pada umumnya, pemakaian rasio solvabilitas atau leverage ini disesuaikan dengan tujuan perusahaan. Hal tersebut berarti perusahaan bisa memakai rasio solvabilitas secara keseluruhan atau sebagian dari setiap jenis rasio solvabilitas yang ada. Pemakaian rasio solvabilitas secara keseluruhan artinya semua jenis rasio solvabilitas dipakai untuk menganalisa laporan keuangan. Sedangkan sebagian berarti perusahaan hanya memakai beberapa jenis yang dianggap dibutuhkan. Terdapat beberapa jenis rasio solvabilitas yang bisa digunakan, yaitu yang pertama, 1. Debt to Assets Ratio atau DAR. DAR adalah rasio solvabilitas yang digunakan untuk memperlihatkan atau mengukur perbandingan antara jumlah hutang dengan jumlah aktiva. Artinya, seberapa besar aktiva perusahaan yang dibiayai oleh hutang dan seberapa besar hutang perusahaan yang mempunyai pengaruh terhadap pengelolaan dari aktiva perusahaan. Dari hasil pengukuran, jika rasionya menunjukkan nilai yang tinggi, artinya pendanaan dengan hutang semakin banyak, maka akan semakin sulit perusahaan untuk mendapatkan tambahan pinjaman. Hal tersebut karena dikhawatirkan perusahaan tidak sanggup untuk membayar semua hutangnya dengan menggunakan aktiva yang dimilikinya. Jika nilai dari perhitungan menunjukkan 100% atau 1 kali, artinya jumlah aktiva sama dengan jumlah hutang. Dengan demikian, perusahaan tidak mempunyai kelebihan aktiva atas hutang yang dimilikinya. Perusahaan itu harus selalu mengusahakan supaya nilai dari DAR kurang dari 100% atau 1 kali supaya dapat dikatakan baik. Yang kedua ada Debt to Equity Ratio atau DAR. DAR adalah rasio yang dipakai untuk menilai atau mengukur perbandingan antara jumlah hutang dengan jumlah modal atau ekuitas. Artinya, dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar modal yang dijadikan sebagai jaminan atas hutang perusahaan. Bagi pihak kreditor, jika nilai dari rasio ini besar atau tinggi, akan semakin tidak menguntungkan. Hal tersebut dikarenakan akan semakin tinggi resiko yang ditanggung oleh pihak kreditur atas kegagalan yang mungkin akan terjadi di perusahaan. Semakin tinggi nilai DAR jika akan menyebabkan resiko yang semakin tinggi juga terhadap likuiditas perusahaan. Apabila nilai rasio ini rendah, maka akan semakin tinggi jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemilik perusahaan. Yang ketiga ada Long Term Debt to Equity Ratio atau LTDR, adalah rasio yang menilai atau mengukur perbandingan antara hutang jangka panjang dengan modal. Tujuan dipakainya rasio tersebut adalah untuk mengukur seberapa banyak bagian dari setiap modal yang dijadikan sebagai penjamin hutang jangka panjang. Lalu yang keempat, Time Interest Earned Ratio. TER adalah rasio yang digunakan untuk menilai atau mengukur kemampuan dari perusahaan dalam membayar biaya bunga dari kewajibannya. Semakin tinggi nilai dari rasio TIER, maka akan semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk membayar bunga hutangnya. Hal tersebut bisa menjadi tolak ukur untuk mendapatkan tambahan pinjaman dari kreditor. Sebaliknya, apabila nilai rasio TIER ini rendah, maka akan semakin rendah juga kemampuan perusahaan untuk melunasi bunga pinjamannya. Untuk menghitung nilai dari rasio ini, dipakai perbandingan antara laba sebelum pajak dibandingkan dengan biaya bunga. Dan yang terakhir ada Fixed Charge Coverage Ratio. Fixed Charge Coverage Ratio adalah rasio yang menyerupai seperti Time Interest Earned Ratio. Perbedaan dari kedua rasio tersebut adalah jika perusahaan mendapatkan hutang jangka panjang atau menyewa suatu aktiva berdasarkan kontrak sewa atau lease kontrak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlina Novita Anggraini, NIM 053. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu tentang aplikasi analisis rasio solvabilitas. Berikut merupakan tabel analisis rasio solvabilitas.
Pada tahun 2017, debt to asset ratio sebesar 49%, yang artinya dari aktiva perusahaan yang didanai utang atau modal pinjaman sebesar 49%. Dan hal ini berarti sebesar 51% dibiayai oleh pemegang saham. Untuk tahun 2018 sebesar 48%, yang artinya dari aktiva perusahaan didanai oleh utang itu sebesar 48% dan sebesar 52% itu dibiayai dengan modal dari pemegang saham. Jika dibandingkan dengan standar rata-rata industri 40%, kondisi perusahaan untuk tahun 2017 dan 2018 dinilai kurang baik. Artinya perusahaan dibiayai dengan utang melebihi rata-rata industri. Selanjutnya yaitu debt to equity ratio, menunjukkan bahwa kreditur menyediakan Rp91 pada tahun 2017 untuk setiap Rp100 yang disediakan oleh pemegang saham. Perusahaan dibiayai oleh utang sebanyak 91%, demikian pula untuk tahun 2018 tidak berbeda jauh dengan 2017, yaitu sebesar 90,4%. Jika rasio rata-rata industri untuk debt to equity ratio sebesar 90%, perusahaan masih dianggap kurang baik karena berada di atas rata-rata industri. Demikian pula untuk tahun 2017 kurang baik tidak jauh berbeda dengan 2017. Selanjutnya ada long term debt to equity ratio, menunjukkan bahwa kreditur menyediakan sebesar Rp58 pada tahun 2017 untuk setiap Rp100 yang dijaminkan untuk utang jangka panjang, sedangkan sebesar Rp55 pada tahun 2018 untuk setiap Rp100. Jika rasio rata-rata industri untuk long term debt to equity ratio sebesar 55%, perusahaan masih dianggap kurang baik karena berada sama dengan rata-rata industri pada tahun 2018. Sedangkan untuk 2017 dianggap sedikit lebih baik karena berada di atas rata-rata industri. Selanjutnya ada times interest and earned. Tahun 2017 adalah 10 kali atau biaya bunga dapat ditutup 10 kali dari laba sebelum bunga dan pajak. Kemudian untuk tahun 2018 adalah 7,6 kali laba sebelum bunga dan pajak. Apabila rata-rata industri untuk usaha yang sejenis 10 kali, maka rasio untuk 2017 itu baik. Akan tetapi untuk tahun 2018 dinilai kurang baik karena masih berada di bawah rata-rata industri yaitu 10 kali. Hal ini akan menyulitkan perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman di kemudian hari. Selanjutnya, seandainya rata-rata industri untuk fixed change coverage adalah 7 kali, untuk tahun 2018 hanya 6,5 kali. Ini dinilai kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri dan tentu menyulitkan perusahaan untuk memperoleh pinjaman. Sementara itu untuk tahun 2017 dengan rasio 7,63 kali dianggap cukup baik karena berada di atas rata-rata industri, sehingga memudahkan perusahaan untuk memperoleh pinjaman. Demikian pemaparan dari kelompok 5. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.